Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa ada gue Herjuno Syaputra. Kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan di platform yang kita punya, yaitu podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan banyak tema yang sebenarnya tiap minggu pasti kita bawa ke teman-teman ya. Tiap hari juga ada tema yang beda-beda, dan apapun yang hari ini teman-teman kerjakan semoga berhasil, semoga sukses. Kalau belum, jangan nyerah, karena memang yang namanya ada proses. So make sure your next step tetap fokus dan bisa besoknya atau next time bisa lebih baik lagi. Nah, sebelum kita bicara mengenai podcast hari ini, tema hari ini, gue juga mau ingatkan buat teman-teman boleh lihat kita, nonton kita di platform. Ada kurang lebih 10 platform yang kita punya, mulai dari Instagram, Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube-nya Partai Perindo, semua @Partai Perindo, dan juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anyus.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja mau nonton di platform yang mana. And then bicara tema hari ini agak kita pernah banyak bawa tema ke meja kita hari ini. Mulai dari politik, budaya, sosial yang lagi hype, juga hobi segala macam. Nah, tema hari ini kaitannya dengan perempuan dan anak-anak. Somehow bulan-bulan ini juga banyak sih kasus atau perhatian yang tertuju pada nasib perempuan, anak-anak, juga ada kekerasan anak yang lagi hype banget di media ya. And then itu yang coba kita bahas di hari ini, yaitu perlindungan hak-hak perempuan dan anak di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan sore hari ini gue kedatangan Wakil Ketua Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan DPD Partai Perindo Jakarta Pusat. Ada Mbak Herlina Yulianti Aziz. Assalamualaikum Mbak Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku panggilnya apa wabarakatuh. nih, Mbak Herlina, Mbak Yuli? Herlina aja. Herlina, sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah Sama-sama. bergabung di podcast Aksi Nyata untuk Kamu Indonesia. Dan kalau boleh kenalan, ini Mbak Herlina tadi benar ya? Wakil Ketua Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan DPD Partai. Pas banget kita ngomongin perempuan dan anak, dan Mbak Herlina tamu ya. Tapi sebelum kita bicara tema hari ini, Mbak Herlina sendiri kalau boleh tahu nih aktivitas sehari-hari boleh diceritakan? Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga sih sebetulnya. Waduh. Selain itu ya ada lah kerjaan sampingan selain ibu rumah tangga. Dan kebetulan juga masih mahasiswa hukum di STIH Profesor Gayus Lumbun. Oke, jadi Jakarta. belajar tetap jalan, Belajar. ibu rumah tangga plus ada usaha tadi ya. Ya. Jadi perannya 3 loh, Iya. banyak loh. Harus ya jadi Harus. jadi perempuan itu harus tangguh. Oke. Tapi dari 3 peran ini kan, karena kan ini tanggung jawabnya luar biasa masing-masing, apalagi seorang ibu rumah tangga ya, plus juga tadi punya kerjaan di luar dan juga masih sekolah ya. Iya. Menarik banget nih. Kenapa Mbak Herlina kalau kita lihat nih 3 peran aktif seperti itu, apa yang membuat Mbak Herlina melakukan ini? Dan ya tadi, karena nggak semua, aku yakin nggak semua orang, even nggak cuma perempuan ya, even laki-laki pun ya kadang perannya cuma 1, tapi Mbak Herlina punya banyak kegiatan. Apa yang memotivasi untuk melakukan ini? Intinya sih cuma satu ya, perempuan itu harus tangguh. Oke. Terus nggak juga kita harus bisa berini sama laki-laki juga ya, bergantung lah kasarnya. Tapi setidaknya mencontohkan kepada kaum muda juga bahwa usia tidak menutup untuk kita bisa berusaha, Baik. juga sekolah. Itu aja sih sebetulnya. Iya. Juga memotivasi anak-anak muda sekarang ya. Jadi jangan lemah, jangan apa sih ya kalau dibilang anak-anak sekarang kan gampang moodnya down gitu. Nah, exactly. itu yang jangan sampai kayak gitu. Gampang bosen, gampang Betul. nyerah. Iya. Terus kadang ngelihat sesuatu kayak pengen instan ya. Betul. Pengen suksesnya cepet. Betul, Padahal harusnya nggak gitu. nggak ada overnight success. Yang ada tuh memang ada proses seperti itu. Betul. Dan Mbak Herlina terjun ke politik ya. Iya. Backgroundnya tadi menarik, ibu rumah tangga, usahawan seperti itu, mahasiswa juga ngambil hukum. Kenapa akhirnya ditambah lagi nih job desk yang why into politics? Alasannya apa? Ya satu ingin kalau aku sih niatnya dari awal tuh masuk politik tuh ya melihat kondisi perempuan dan anak sekarang ya. Oke. Karena yang aku lihat nih politikus perempuan itu jarang ada yang mengangkat Benar. persoalan itu gitu kan. Jadi apa salahnya gitu, karena dari zaman anak saya SD pun saya sudah banyak gitu melihat kondisi anak-anak yang dipukul orang tuanya atau apa, tapi mereka tidak bisa apa-apa, yang namanya juga anak kecil gitu kan. Oke. Nah itu yang membuat saya ingin
maju jadi seorang politikus, naik untuk membantu mereka lah, kasarnya seperti itu. Iya, jadi memang backgroundnya tadi ketertarikannya dan Mbak Herlina sebagai perempuan juga merasa punya tanggung jawab ya untuk nasib baik itu perempuan dan anak. Dan tapi gini, menarik, ketika perempuan terjun ke politik, ibu rumah tangga, ya tadi ada nggak sih mungkin pandangan dari orang sekitar, let's say mungkin di awal kayak meragukan gitu? Banyak, hal-hal kayak gitu banyak, sampai pas aku masuk kuliah kembali aja gitu kan. Emang lu yakin bisa kuliah lagi, kasarnya kayak gitu. Cuma aku buktikan bahwa saat ini aku udah sampai semester akhir, artinya mampu gitu kan. Sebagai seorang ibu rumah tangga juga ngurus anak, aku pun mampu untuk kuliah, seperti itu sih. Ya, dan aku yakin kalau perempuannya pinter, pasti ya yang di rumah juga ya. Insya Allah. Pasti kita punya added value ya untuk rumah tangga sendiri, untuk anak ya. Apalagi the way we educate anak kan, kalau mamanya pinter, ibunya pinter, pasti insya Allah anaknya juga amin, insya Allah. Punya hal yang sama. Iya, kalau terkait Partai Perindo, kenapa pilihnya Partai Perindo? Mbak Herlina? Dari awal itu sebetulnya dari awal tuh saya pernah jalan gitu kan lewat di Ponorogo, ini ada Partai Perindo. Niat itu mau gitu masuk ke sana gitu. Jadi ada niat dari awal. Mula melintas gitu di kantor ya, lewat kantor. Lewat gitu kan. Pengen gitu ya masuk, tapi apa bisa gitu. Tapi ternyata pada saat seiring berjalan akhirnya ya alhamdulillah bisa diterima gitu kan di Partai Perindo ini gitu. Tertarik sih sama Partai Perindo karena salah satunya juga, kalau saya nggak salah, salah satu program Kartini Perindo adalah perempuan dan anak juga kan, perlindungan perempuan dan anak. Ini yang makin buat saya termotivasi untuk ikut di Partai Perindo ini gitu. Baik, jadi memang jatuh hatinya. Iya, dari awal. Yang namanya kita kayak gini kan chemistry ya. Betul. Itu sesuatu yang nggak bisa kita buat-buat gitu ya. Kayak jatuh cinta aja gitu, memang harus natural. Tapi menarik tadi, lewat dulu, nggak kenal, lama-lama kayak coba deh gitu ya. Oke, jadi memang akhirnya milihnya Partai Perindo, Mbak Herlina. Oke, kita bicara perempuan dan anak, tema kita hari ini. Ini kan concern kita bersama sebenarnya kalau bicara kasus terhadap perempuan dan anak, hampir tiap bulan ya ada. Hampir. Mulai dari pelecehan, apalagi abusing, bullying. Yes. Terakhir kita juga tahu yang sekarang lagi heboh ya, bagaimana anak aniaya anak because of ya hal-hal lain dan akhirnya ngerembet kemana-mana. Somehow juga saya ngeliat bahwa ini berarti ada yang salah nih dengan sistem kita, lingkungan kita, the way kita mendidik atau tadi di rumah juga PR. Kalau Mbak Herlina melihat bahwa masih banyak kasus perempuan dan anak di tanah air, tanggapannya seperti apa? Kalau saya bilang itu ya selama ini kan perempuan ini kalau ada kasus atau apa takut untuk mengungkapkan. Benar. Karena apa? Mereka berpikir kalau seandainya saya lapor gitu kan ke polisi, apakah akan ditanggapi? Itu ada satu hal seperti itu. Terus yang kedua dengan keluarga. Kalau seandainya saya lapor, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan keluarga suami saya? Itu yang paling sering gitu kan, perempuan-perempuan ini kalau terjadi sesuatu itu takut untuk mengungkapkan. Karena ngerasa kayak aib gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah jadi nanti aib ke keluarga suami atau aib ke keluarga kita akan seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih berpendapat sudahi seperti itu, jangan takut untuk melapor kalau terjadi sesuatu. Dan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya terhadap dari suami terhadap istri, tapi bisa juga terhadap terhadap kakak atau adik gitu kan, atau dari ayah sendiri atau dari ibu sendiri, itu banyak seperti itu. Oke, jadi memang kalau kita bicara PR-nya buat perempuan memang tadi mereka kebanyakan takut melapor. Betul. Plus juga mungkin lingkungan ya, kalau kita lihat memposisikan bahwa perempuan kadang, tadi ada superior, ada bawahan ya. Perempuan, orang kadang ngerasa udahlah gitu kan, dianggap rendah lah kasarnya. Padahal ya kita punya aturan undang-undang ya. Betul. Semuanya sama. Nah itu kalau perempuan. Kalau anak-anak, ini juga kan PR kita Mbak Herlina, bahwa banyak kasus anak di luar sana yang somehow ya memang salahnya anak itu, tapi di luar itu juga tanggung jawab orang tua yang ya tadi mendidik segala macam. Kalau lihat kasus yang paling baru lah, berantem lah, bullying gitu ya, sampai penganiayaan, Mbak Herlina melihatnya seperti apa? Kalau saya gini loh, dari dulu ya, dari anak-anak saya sekolah, mulai dari di SD, SMP atau SMA,
buat saya kalau seandainya kejadian itu di sekolah itu adalah tanggung jawab guru gitu kan, tanggung jawab guru, dan kita orang tua harusnya tidak usah ikut campur gitu kan, kecuali dia di rumah. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengajarkan dia akhlaknya, bagaimana akhlaknya dia gitu kan, bagaimana cara dia berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau seandainya bullying ini kan juga mungkin apa ya, kurang perhatian dari orang tua, dari anak-anak yang membuli ini gitu kan. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi seandainya dia di rumah kurang kasih sayang, atau seandainya di rumah dia sering lihat bapak ibunya ribut atau apa, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya oh ternyata saya boleh ya melakukan hal ini gitu kan, kasarnya seperti itu. Jadi mungkin mulai dari rumah juga ya, kalau saya sih merasa dari rumah orang tua bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara kita berbicara pada anak, bagaimana cara kita supaya tidak membentaknya mereka kalau seandainya mereka salah, mungkin seperti itu. Kadang gini, somehow kalau kita lihat banyak kasus ya, apalagi yang paling baru, banyak orang tua ketika ngerasa bahwa udah anak udah dikasih uang udah cukup, padahal ketika anak ya tadi uang, tidak pernah komunikasi, tidak pernah diajak ngobrol soal masalah atau apa. Ini yang kadang gini, Bayar, cara orang mendidik anak tuh kan karena zamannya digital nih, semuanya sibuk kan. Jadi ya yang penting semuanya udah dibayar, semuanya apa udah. Nah ini kan ada yang miss di sini, bahwa sebenarnya rumah tangga khususnya keluarga harusnya bisa lebih hangat lagi dalam mendidik anak ya. Dan mereka juga kadang ya memang salah gitu, tapi mereka juga kadang nggak tahu what to do karena orang tuanya nggak ngajarin. Iya betul. Kalau Mbak Erina ngeliatnya gimana? Ya begitu, jadi kalau menurut saya anak-anak ini kan dikasih gadget gitu kan. Nah dari gadget itu mereka ngeliat kayak apa sih, permainan-permainan yang beranteman segala macam itu. Kadang saya juga suka lihat kok sama anak saya yang kecil yang kebetulan masih kelas 5 SD, Dek itu main apaan gitu kan. Oh ini main ini, kok jadinya kasar gitu. Jadi bahasanya dia, terus tindak tanduknya dia, akhirnya karena permainan itu jadi kasar. Nah sebenarnya kalau lebih baiknya tuh kalau seandainya Sabtu atau Minggu kita kumpul lah, dan itu handphone dilepas gitu. Jangan selalu setiap hari, setiap jam, setiap waktu ibu bapaknya pegang handphone, anak-anak pegang handphone. Akhirnya tidak ada kedekatan sama sekali. Itu yang pasti sih kalau menurut aku. Sabtu Minggu lah waktunya untuk keluarga gitu. Jadi setidaknya ada, oh inilah kebersamaan kita, oh inilah pendidik orang tua kita, ada kehangatan, itu yang akan meredakan bully-bulian seperti itu. Betul, karena kalau kita bangun komunikasi, karena gini Mbak Herna, banyak orang tua zaman sekarang, well saya sih masih anak, maksudnya posisinya ya, tapi banyak mungkin di lingkungan yang saya temuin, keluarga atau teman memang mereka orientasinya misalnya kalau udah dibesarin dengan ya udah dikasih uang udah biarin aja. Somehow kita nggak bisa ya mengeducate anak cuman dengan uang gitu ya. Ada hal kecil yang sounds kecil tapi luar biasa efeknya tadi, etika, disiplin, komunikasi. Tadi akhirnya membuat ya anak-anak tahu mana yang benar mana yang salah. Kan? Nah, dan kalau kasus yang paling baru kan kita ngelihat gimana sih, karena ngerasa punya uang, punya privilege ya. Jadi dia bisa seenaknya mukul orang tuh. Dan itu tuh PR bersama sih ngeliatnya gimana anak-anak bahwa once lo punya uang, bukan berarti lo punya hak untuk ngelakuin apapun yang lo mau tanpa ngeliat ya kepentingan orang lain. Dan ini PR luar biasa dan akhirnya merambat kemana-mana, termasuk institusi yang gede itu ya. Oke, Bayar, kalau kita bicara mengenai diskriminasi ya, sekarang perempuan dan politik, nggak cuma di bidang politik sih, di banyak hal, di kantor juga ada, di banyak ranah lah ya. Kalau Mbak Herna sendiri melihat apakah tadi kesamaan gender, diskriminasi yang dirasakan perempuan akhir-akhir ini sudah lebih baik sebenarnya perbaikannya, atau memang masih jalan di tempat kalau kita bicara tadi hak-haknya perempuan baik itu di politik, ekonomi, di sosial? Kalau aku lihat sih lumayan ya. Jadi sudah ada keterwakilan perempuan di semua lini itu sudah ada gitu kan. Apalagi di politik 30% itu harus ada perempuan. Kalau nggak ada dari partai tersebut kena diskualifikasi gitu kan. Artinya nggak jalan di tempat. Artinya sudah mulai ada peningkatan. Menteri-menterinya juga sudah ada perempuan lebih banyak gitu kan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih
tidak jalan di tempat. Jadi udah ada lebih Ya, kemajuan plus untuk kita juga ada undang-undang TPKS betul, ya, yang udah itu ada udah itu banyak semuanya. mengakomodir banyak pihak. Nah, kalau kita lihat kalau Mbak Herina sendiri, apa sih yang Mbak Herina pengen bawa sebenarnya ketika terjun ke politik terkait tadi perlindungan khususnya untuk perempuan dan anak? Kalau saya sih inginnya gini. Jadi kalau seandainya ya kalau saya terpilih gitu ya. Ada rumah pengaduan untuk perempuan dan anak. Kasarnya kalau seandainya mereka ini takut untuk pendampingan atau apa, setidaknya mereka bisa datang ke kita, mereka bisa konsultasi sama-sama gitu kan, apa yang mau dijalankan gitu, apa yang mau bagaimana cara kedepannya menghadapi anak-anak yang misalkan anak-anak yang nakal atau seperti apa. Jadi ada tempat-tempat seperti itu yang istilahnya parenting lah buat ibu-ibu muda, kan ini banyak nih ibu-ibu muda nih gitu kan. Aduh. Ibu-ibu Ini muda teman saya nih ibu-ibu banyak. muda semua. Nah, Ibu-ibu walaupun muda mereka yang masih muda, banyak sudah jadi ibu-ibu. ibu-ibu muda yang kadang-kadang menghadapi anak-anak yang baru setahun 2 tahun udah stresnya seperti apa. Nah, jadi kayaknya untuk yang tadi, jadi kayak misalkan apa ya, kalau dia bingung gimana sih ini ngadepin anak seperti ini, ya kita ada tempatnya gitu, kita ada wadahnya. Betul. Gitu. Jadi kalau aku sih seperti itu. Nanti insya Allah pendampingan hukum untuk perempuan, dan kalau terjadi kekerasan seksual pada anak pun kita bisa gitu. Iya. Jadi kita sama-sama jalanin, hadapin. Betul. Karena kalau bicara tadi yang parenting penting banget sih. Betul. Karena banyak orang ya tadi ilmu parenting kan kadang nggak ada di buku ya. Ya Betul. walaupun mungkin ada, tapi experience-nya kan beda Ya. ketika itu. Dan ini yang banyak mungkin ibu-ibu muda yang Mbak Herlina sebutkan di awal. Dan juga nih kalau bicara kekerasan seksual, Mbak, pendampingan hukum ya, baik itu untuk perempuan dan anak-anak. Kita tahu Partai Perindo sering melakukan itu, pendampingan Betul. hukum terkait kasus-kasus ini. Dari yang Mbak Herlina jalani segala macam, bantuan hukum memang sangat ini ya, signifikan efeknya untuk mereka yang memang menjadi korban. Karena somehow mereka juga nggak tahu kan what to do ketika mereka berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan dan anak kan. Iya. Aha. Nah, kalau saya kemarin kebetulan ada kejadian. Jadi ini juga pelajaran gitu Iya. kan. Anak-anak kecil ini kan kadang-kadang suka berhalusinasi, kadang-kadang suka bercerita yang tidak-tidak gitu Oke. kan. Akhirnya menyebabkan ada ketersinggungan gitu, ketersinggungan antara keluarga di dalam keluarga tersebut. Nah, kejadiannya kemarin itu anak ini mengadu ke ayahnya bahwa dia katanya dipukul, dimarahi, dan ayahnya tanpa bertanya lagi langsung menampar adik iparnya gitu kan, yang perempuan ini. Nah, di sini nih makanya kemarin saya kebetulan diminta sama teman untuk mendampingi. Oke. Untuk mendampingi teman saya ini gimana gitu. Nah, cuman saya bilang mau nggak lapor polisi karena memang sudah ada luka di wajahnya Pak pasca penamparan itu. Jadi saya bilang mau nggak kita ke polisi. Terus dia bilang nggak usah lah Kak, katanya kita cara damai dulu. Oke, cara damai. Akhirnya kita melakukan damai gitu kan antara si pelaku dengan korban. Nah, itu dia buat surat perjanjian bahwa kalau terjadi lagi itu akan kita proses hukum. Cuma saya bilang sama bapaknya, Pak maaf, kalau seandainya anak-anak ini bercerita jangan langsung ditanggapi, coba ditanya dulu, ada apa sih, betul tidak, supaya tidak ada salah komunikasi gitu kan, yang akhirnya mengakibatkan melakukan penamparan tersebut. Oke, Gitu. benar. Jadi bahwa memang kadang hal-hal kayak gini memang harus dihadapi dengan Betul. kepala dingin ya. Kalau memang punya aduan ya lakukan dengan proses hukum ya harusnya ya, bukan dengan tindakan fisik Betul. segala macam. Dan untuk teman-teman yang mungkin ngerasa dirugikan ya kenapa Silakan. tidak untuk tadi melapor, walaupun Iya. kadang gini Mbak Her, orang ngerasa kayak udah ribet ya, hukum udah biarin aja ya. Itu memang seperti itu rata-rata. Nah, itu yang pengen kita rubah paradigmanya, bahwa ketika ada sesuatu yang menimpa kita ya harus ya kalau bisa ya kenapa enggak jalur hukum yang kita Iya. tempuh. Oke, Mbak Herlina, terakhir yang sekarang teman-teman kerjakan ya di Perindo di bidangnya Mbak juga, perempuan dan anak, apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau mungkin ada yang dikerjakan sekarang? Ya kalau aku sih intinya tetap sama gitu kan, jadi saling sinergi aja gitu kan. Oke. Karena kebetulan kan dari Kartini Perindonya sendiri ada perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan mungkin insya Allah kalau memang ada waktu dan kesempatan kita bisa sama-sama bersinergi, apa salahnya gitu kan. Baik. Jadi kalau memang bisa kedepannya kita buat rumah aduan buat perempuan dan anak, apa salahnya kalau kita buat itu seperti itu Oke. sih. Baik. Kalau saya sendiri ya pengennya dari Perindo sendiri
selain kita membantu mereka untuk menghadapi itu, tapi kita juga punya tempat buat perlindungannya mereka gitu kan. Seperti itu. Baik, nice. Plus juga backgroundnya Mbak Herlina sebagai ibu ya, sebagai pendidik juga, sebagai tadi mahasiswa hukum. Ih, masih mahasiswa. Apa-apa kan bentar lagi tadi dibilang. Insya Allah. Semoga lancar tahun ini. Amin. Insya Allah tahun ini. Insya Allah, amin. Semoga dilancarkan Amin. tesisnya dan segala macam Amin, proses. amin. Tapi aku happy karena ngelihat sosok perempuan yang salah satu role model yang bagus ya, bagaimana Mbak Herlina menyeimbangkan tadi rumah tangga, karir ya, semuanya, tapi tetap aktif dan tetap menyelesaikannya dengan tanggung jawab. Semoga banyak perempuan yang bisa seperti Mbak Herlina. Amin, insya Allah. Ya, karena saya yakin kalau perempuannya makin advance, makin smart, pasti Indonesia akan lebih maju. Pastinya. Dan sebelum kita tutup, Mbak Herlina, berkaitan dengan Partai Perindo, ini campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini nilai-nilai yang somehow tadi kita obrolin ya, teman-teman harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring untuk teman-teman yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan juga RI. Dan caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, ada di layar. And then untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa juga untuk download apps-nya kita, silakan dibaca. Alright, one click away, gampang banget. Dan juga that's all for today. Terima kasih Mbak Herlina, sukses sama-sama untuk kegiatannya, sehat-sehat ya. Amin, insyaallah. Terima kasih juga untuk sharingnya, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunot Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.